Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Raffi Widadana dengan NIK Mahir 037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project mata kuliah sistem basis data praktikumnya. Jadi tema diri saya itu adalah sistem basis data bengkel DMR Samarinda. Nah, untuk yang pertama masuk ke latar belakang. Nah, jadi bengkel ini adalah salah satu usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Nah, namun pada bengkel DMR ini masih dijumpai pencatatan data yang dilakukan secara manual, baik itu data pelanggan, data kendaraan, data montir maupun riwayat servis. Nah, hal ini tuh sering menimbulkan permasalahan seperti data yang tercecer, kesulitan dalam pencarian informasi, serta resiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi. Next. Kemudian ada tujuan dari sistem ini dibuat. Jadi perancangan basis data ini pada bengkel DMR ini berfungsi untuk bertujuan untuk menyediakan sistem penyimpanan data yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Nah, dengan adanya basis data di sistem ini diharapkan proses pelayanan pelanggan, pencatatan, riwayat servis hingga transaksi pembayaran ini dapat berjalan dengan baik, lebih efisien, dan terorganisir. Next. Nah, kemudian ada entitas dan atribut dari basis data ini. Jadi yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan ini mempunyai atribut seperti ID pelanggan yang dimana dia itu adalah primary key. Kemudian ada nama, ada alamat, ada nomor HP, dan juga ada email. Kemudian entitas kedua yaitu kendaraan. Nah, jadi kendaraan ini atributnya ada ID kendaraan sebagai primary key, kemudian ada plat nomor, ada merek kendaraan, ada tipe kendaraan, dan juga ada ID pelanggan yang merupakan foreign key dari entitas pelanggan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada montir. Jadi montir ini mempunyai atribut ID montir sebagai primary key, kemudian ada nama, ada spesialisasi, ada nomor HP, dan juga ada email. Kemudian entitas keempat ada service, yang dimana mempunyai atribut ID service sebagai primary key, kemudian ada tanggal service, jenis service, ada biaya jasa, ada juga ID kendaraan yang merupakan foreign key dari entitas kendaraan, dan ada ID montir yang merupakan foreign key dari entitas montir. Kemudian entitas yang kelima yang terakhir ada entitas pembayaran, yaitu ID pembayaran atributnya sebagai primary key, kemudian ada tanggal bayar, ada metode, ada total, dan ada ID service yang merupakan foreign key dari entitas service. Next. Kemudian ada RD dan RDIS. Jadi untuk RDIS-nya dulu yaitu cara membacanya. Jadi setiap pelanggan dapat memiliki satu atau banyak kendaraan. Setiap kendaraan harus dimiliki satu dan hanya satu pelanggan. Kemudian setiap kendaraan itu dapat melakukan satu atau banyak servis. Setiap servis harus dilakukan satu dan hanya satu kendaraan. Lalu setiap montir dapat menangani satu atau banyak servis. Setiap servis harus ditangani satu dan hanya satu montir. Setiap servis harus memiliki satu dan hanya satu pembayaran. Setiap pembayaran harus dimiliki satu dan hanya satu servis. Nah, kemudian ini ada RD-nya dari basis data ini. Setelah itu next. Kemudian ada relasi dan kardinalitas. Jadi yang pertama itu pelanggan ke kendaraan, yaitu kardinalitasnya one to many. Jadi satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan. Namun satu kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian yang kedua, kendaraan ke servis, yaitu one to many juga. Jadi satu kendaraan dapat melakukan lebih dari satu servis. Namun satu servis hanya terkait dengan satu kendaraan. Yang ketiga ada montir ke servis, yaitu one to many juga. Jadi satu montir dapat menangani lebih dari satu servis. Namun satu servis hanya ditangani oleh satu montir. Yang terakhir ada servis ke pembayaran, itu one to one. Jadi satu servis harus memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu servis. Next. Kemudian kita masuk ke bagian data definition language atau DDL. Jadi yang pertama itu ada create. Jadi ini adalah contoh perintah create table dari create table pelanggan dan juga create table montir yang sudah dibuat tadi. Jadi masukin entitas dan atributnya. Kemudian next nih ada contoh lagi perintah create table dari table service dan juga ada perintah create table dari table kendaraan. Selanjutnya ini ada lagi contoh perintah create table dari table pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke DML atau data manipulation language. Jadi yang pertama itu ada insert. Nah, di sini ada contoh insert data pelanggan. Bisa lihat ini ada data-data pelanggan dari pelanggan yang sudah berkunjung ke bengkel DMR ini.
Jadi bisa dimasukkan data-data pelanggan ini menggunakan perintah insert. Kemudian ada juga data montir atau data-data montir yang bekerja di bengkel DMR ini menggunakan insert data montir. Next. Kemudian ada DML select. Jadi perintah ini digunakan untuk melihat atau mencari data-data yang ada di bengkel DMR ini. Jadi yang pertama itu ada contoh mencari semua data pelanggan. Jadi menggunakan kode select nama nomor HP from pelanggan. Jadi di sini muncul data-data pelanggan yang sudah berkunjung atau yang sudah melakukan servis di bengkel DMR ini. Kemudian yang kedua ada contoh lagi perintah select untuk mencari semua data kendaraan. Nah, menggunakan select from kendaraan. Nah, jadi data-data kendaraan yang udah melakukan servis atau berkunjung di bengkel DMR ini itu bisa dicek datanya menggunakan perintah select ini. Kemudian yang ketiga ini ada lagi DML select untuk melihat daftar pembayaran yang masuk pada tanggal tertentu. Di sini menggunakan perintah select from pembayaran where tanggal bayar di tanggal 12 September 2025. Jadi ini digunakan untuk melihat daftar pembayaran yang masuk pada tanggal 12 September 2025 di bengkel DMR ini. Selanjutnya ada DML select lagi untuk mencari data montir tertentu berdasarkan ID mereka. Nah, di sini contohnya adalah select nama, spesialisasi from montir where ID montir 201, 202, 205. Jadi ini berfungsi untuk mencari data montir tertentu sesuai dengan spesialisasi mereka yang ditentukan berdasarkan ID mereka di bengkel DMR ini. Kemudian yang DML selanjutnya ada DML update. Jadi ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di bengkel DMR ini. Sebagai contohnya di sini contoh perintah update untuk memperbarui biaya jasa servis pada servis tertentu. Jadi menggunakan update service set biaya 65.000 di jenis servis rem. Jadi di outputnya di sini data servis rem yang sebelumnya itu harganya kalau nggak salah 50.000. Nah, itu tuh bisa diupdate menggunakan DML update ini dan harganya menjadi 65.000. Next. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, jadi rancangan basis data bengkel motor ini berhasil mengintegrasikan data pelanggan, kendaraan, montir, servis, dan pembayaran ke dalam satu sistem yang terstruktur. Relasi dan kardinalitas antar entitas telah dirancang dengan jelas sehingga memudahkan pengelolaan data serta mencegah redundansi. Penerapan perintah DDL dan juga DML juga menunjukkan bahwa sistem mampu digunakan untuk menambah, mencari, memperbarui, hingga menghapus data sesuai kebutuhan. Nah, dengan adanya sistem basis data ini, proses administrasi di bengkel DMR menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.